Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini gua mau share analisa dan rekomendasi cryptocurrency yaitu Bitcoin ya untuk update hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan mendapatkan info-info terupdate dari channel ini ya teman-teman ya. Oke guys semuanya, kita mau coba lihat market ataupun analisa market dari cryptocurrency si Bitcoin ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, karena market Bitcoin ini adalah penentu mayoritas arah dari banyak koin kripto, sehingga kita lihat dulu indikasi-indikasi untuk pergerakan dari Bitcoin ini ya. Nah jadi teman-teman, kalau kemarin kita udah analisa, nah sekarang kita coba lihat ya. Setelah ini dia tertahan dan ini tembus, ini adalah area target ketika nanti dia sudah mendapatkan atau melanjutkan tren naiknya ya. Ini target pertama yang kemarin kita analisa. Nah sekarang apa yang sedang terjadi teman-teman ya? Kita coba analisa dulu. Dimana sekarang harga Bitcoin itu ada di sekitar atau di kisaran 41.800-an ya. Di sini nih kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini adalah harga sekarang, harga yang sedang running ya. Di sini di candle ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita coba lihat dulu secara gua kumpulin dulu ya analisa atau beberapa syarat-syarat apakah dia udah bisa melanjutkan trennya. Nah, kita coba buka stokastik. Ini adalah indikator momentum supaya kita bisa melihat seberapa kuat atau seberapa jenuh dia untuk sell ya. Oke, settingannya kita rubah dulu ke 953. Jadi semuanya NFA ya teman-teman, not financial advice, do your own research ya, Dior, disclaimer on. Jadi apapun yang gua sharing ini adalah untuk pembelajaran aja. Kalaupun sesuai ya silahkan, dan keputusan itu di tangan kita semua ya masing-masing. Nah teman-teman, kita lihat nih, kalau dia untuk ini ya, kemarin analisa gua di video sebelumnya, gua katakan bahwa si Bitcoin ini udah ada 5 reason dia buat up ya. 5 reason itu, ini reason yang pertama, ini reason yang kedua ada candle terreject, ini ada ketiga yang udah terjebol trendline. Setelah itu sebelumnya juga udah reason keempat dia momentum di sini kuat, yang di sini ya Februari awal. Setelah itu dia pun di sini ada secara Dow teori dia formasinya masih sesuai, di mana high atau swing high semakin meninggi dan low-nya swing low semakin meninggi ya. Jadi 5 reason itu dia masih kuat up. Nah, analisa kita sekarang adalah sampai sejauh mana dia koreksi lalu melanjutkan ke area 47.000, 48.000 yang terdekat dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini nanti jebol kita analisa lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi teman-teman, udah 5 reason ini dia up, cuma kita mau lihat koreksinya seperti apa. Kita coba masuk ke time frame 4 jam ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita tahu dia udah mau up, kita cari momen konfirmasi supaya kita bisa masuk lagi ya. Kalau kita lihat nih teman-teman, seperti yang gua sharing sebelumnya, ada video khusus yang dimana gua sharing bagaimana cara memplot area-area yang ideal. Area-area ideal itu adalah area-area zona-zona support resistance atau supply demand-nya. Nah, sekarang si Bitcoin ada atau sedang berada di area yang di masa lalu merupakan area-area yang base di sini ya, di sini nih, di kotak ini. Nah, ini yang gue kotakin. Ini adalah area di mana area sideways, dan ini juga menjadi dasar kita membuat satu area atau zona atau juga support ataupun juga demand ya, teman-teman semuanya, sebagai dasar kita untuk meletakkan satu garis ataupun zona yang ideal, yaitu yang ada di sini teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya si Bitcoin ini tertahan ya, tertahan. Tahunnya dari mana bang tertahan? Tertahan itu ditandakan dengan banyak ekor-ekor yang panjang. Jadi sebenarnya para buyer sini udah siap-siap ngebuy ya teman-teman ya. Jadi para buyer udah siap ngebuy, tapi buyer dan seller kan ada ukurannya ya. Ukurannya itu adalah seberapa besar dana yang mereka
punya gitu ya. Jadi satu saat kalaupun nanti yang punya dana lebih besar dia sell, ini sell, dia bisa melorot, bisa juga melorot sampai sini teman-teman, sampai sini ya. Tergantung ya, kita nggak pernah tahu. Tapi untuk tanda-tanda indikasinya, perkiraan analisa gua sesuai dengan technical analisa, sesuai dengan analisa candle dan analisa zona mapping ya, mapping dari zona-zona ini udah kuat teman-teman. Ini kuat ya, ini kuat. Jadi posisi sekarang ditandai dengan beberapa candle nih teman-teman. Ini reason pertama. Nah, jadi teman-teman gini. Sebelumnya kan udah ada 5 reason dia pengen up, tapi kan dia sekarang koreksi. Nah, ini koreksi nih. Ini up. Ini dia down ya. Jadi dia di sini ada sedikit koreksi. Nah, bagaimana dia ingin melanjutkan naik ke sini? Nah, itu kita analisa lagi, analisanya yang di sini sampai sini. Nah, sebelumnya kalau teman-teman gua bilang ini ada 5 reason lagi dia mau up, itu analisa masa lalu yang ini ke belakang gitu ya. Sekarang kita analisa buat konfirmasi kapan dia melanjutkan lagi trennya yang up, yang sesuai dengan analisa 5 reason itu. Nah, kita analisanya yang ini ya. Ini yang ke kanan, oke? Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Karena dia sudah tertahan di area ini nih, di zona ini nih. Nah, itu pertama, reason pertama. Ini kayaknya dia udah tertahan. Reason pertama, kemungkinan dia akan melanjutkan up-nya lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada ekor-ekor panjang ya. Ekor-ekor panjang. Jadi ekornya itu atau tailnya ya apa, bukan bodinya ya, shadownya ini dia panjang dan di sini juga membentuk base. Nah, ini membentuk base maksudnya apa? Membentuk sideways juga di sini, ngikutin yang sebelumnya. Memang bedanya ada beda ya, ada beda karena dalam satu zona itu tidak ada yang persis sama ya, tapi ada juga yang memang sama juga ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini adalah reason kedua. Reason kedua di mana di sini ada ekor-ekor panjang. Reason ketiga di sini membentuk apa? Membentuk base ya. Membentuk base. Dan yang selanjutnya nih teman-teman. Kita coba lihat. Dia sudah ada di area oversold ya. Oversold. Nah, oversold ini menjadi reason keempat, dia akan melanjutkan trennya yang up itu ya. Jadi di sini ada 4 reason teman-teman. Bahkan ada lagi nih teman-teman, dimana selain oversold, dia juga akan membentuk nih yang namanya divergence atau divergence. Nah, dimana ini semakin meninggi ya, tapi memang belum ke atas dia. Tapi dia di sini makin turun atau rata nih. Ya, coba nih gua gambar. Ini semakin turun dan atau rata, semakin turun lah ya. Nah, ini semakin naik. Kalau dia di sini nanti dia akan mantul ya. Jadi ada 4 reason bahkan 5. 4 reasonnya di sini ada oversold. Nah, 5-nya dia akan divergence ini. Divergence ya. Jadi teman-teman di sini untuk analisa dari si Bitcoin ini adalah salah satu tempat yang ideal dia untuk up lagi ya. Nah, jadi gimana kalau misalkan dia jebol? Ya, bisa aja terjadi ya. Itu skema pertama. Ini skema 1 atau ya skema 1, skema 2 dia sampai kemana? Dia sampai ke sini nih. Set. Skema 2. Ini skema 2. Jadi teman-teman ini adalah analisa untuk Bitcoin, bukan untuk ajakan dan yang gue bilang ini pasti naik, nggak ada ya teman-teman. Ini analisa. Jadi berdasarkan oke, gue ini lagi skema 1. Nah, berdasarkan technical analisa, dia akan mantul di sini ya. Tapi ada juga skema kedua di mana kalau para holder si Bitcoin itu memiliki rencana untuk menjual segitu banyaknya uangnya di dalam Bitcoin sehingga dia turun. Sehingga di sini adalah kemungkinan kedua dia bakal up naik ya. Jadi di sini ada 2 possibility atau 2 kemungkinan dia bakal up, tapi up-nya di mana? Yang pertama up-nya dia melalui di sini langsung naik sini. Yang kedua dia turun dulu sampai sini baru ntar dia naik ya. Ini possibility pertama atau kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua ya. Di sini skema pertama dia mantul di area sini. Yang kedua mantul di area yang kedua ini ya. Teman-teman, ini adalah area yang terdekatnya dulu ya. Kita analisa yang paling dekat dulu. Ataupun nanti dia
sampai turun ke sini baru ke atas. Ini adalah skema atau peluang yang pertama. Ini skema yang kedua. Nah, gitu teman-teman untuk analisa rekomendasi koin kripto di koin Bitcoin hari ini ya teman-teman. Nah, kalian kalau misalkan mau analisa koin mana, kalian boleh komen di video di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman untuk analisa kali ini. Jadi gua review di mana sebelum ini dia di sini udah ada 5 reason dia buat up. Nah, cuma di sini ya yang gua arsir ini. Nah, untuk di sini gua analisa lagi, di sini udah ada 4 sampai 5 reason lagi dia mau up. Nah, tergantung kalian mau konfirmasi di mana. Nih gue kasih share nih buat kalian kalau kalian mau entry-nya gimana kalau Bitcoin misalkan. Nah, kalian bisa juga aplikasikan. Kalian udah bisa analisa ini dia up, dia koreksi up lagi. Biasanya nih, ini analisa yang sederhana. Salah satu cara gua supaya ataupun bisa entry masuk di koin. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi ini kan up. Ini up, koreksi dikit ya. Kita tahu ya atau kita mengukur bahwa ini akan up juga selanjutnya nih. Ini bakal up juga selanjutnya. Ini bakal up misalkan ya. Ya, ini nggak ada yang pasti ya. Ini kita analisa up, ini koreksi dan dia akan melanjutkan ke sini. Nah, skemanya kalau misalkan dia di sini ya teman-teman. Kalau di sini ya. Bukan di sini. Kalau misal di sini nanti kita wait and see lagi. Kalau jebol dulu baru kita belinya di sini ya. Jadi ada 2 kemungkinan dan 2 peluang untuk membuy. Tapi misalkan in case kalau dia mantul di sini nih teman-teman. Kalau dia mantul di sini, bagaimana cara kita entry-nya? Ayo. Kita coba analisa atau kita masuk ke time frame H1. Nah, gua perkecil dulu ya. Kapan gua entry pada saat dia mantul ataupun dia up di skema pertama? Di sini gua akan beli ya Bitcoin ya teman-teman. Kalian bisa apply atau aplikasikan ke koin-koin lainnya. Jadi NFA ini adalah cara gue pribadi. Gue nggak bilang ini adalah cara yang paling terbaik. Gue nggak bilang ini adalah cara yang paling benar dan yang paling menguntungkan. Enggak, ini adalah cara yang gue pakai, yang gue udah sering pakai lah pokoknya dalam beberapa tahun bertrading, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi teman-teman gini, ada 2 cara sini gue share ya. Pada saat tadi kita udah analisa, kita hubungkan aja ini. Nih, hubungkan ini ya. Di mana di sini ada 2 atau 3 high atau puncak atau swing high ya namanya, bebas. Ini kita udah hubungkan. Nanti ketika dia tembus ke sini nih, tembus di sini ya. Nah, kita bisa entry di sini. Entry ya teman-teman, entry bisa di sini. Nah, itu cara pertama gua supaya buat entry. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang komen ya, gimana cara entry-nya. Oke. Jadi kita analisa namanya multi time frame. Kita analisa dulu daily. Oke, udah cocok 4 H4. Nah, ini up. Ini up. Ini H1 masih down. Nah, ini kasus yang di Bitcoin ya. H4 sorry. H4 ini masih down ya, masih down. Nah, jadi ketika kita udah tahu nih teman-teman. Ketika kita udah tahu ini bakal up. Ini ketika kita tahu ini bakal up di sini bakal up. Dia di sini masih down. Ya udah kita cari momen dia ngebreak. Ngebreak apa? Ngebreaknya di high yang terakhir. Nah, caranya dengan cara trendline ini ya. Oke, kembali lagi gua bahas ini. Nah, ini cara yang pertama nih. Ketika nanti si Bitcoin berhasil menembus ini trendline yang gua hubungkan ini, yang gua hubungkan 3 puncak ini, dia menembus yang ini, entry-nya di sini aja. Jadi sekitar 42.700 kali ya, gua bisa entry lagi di sini 42.800. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hampir sama. Gua pakai teori yang namanya teori Dow teori ya, teman-teman ya. Dow teori. Gimana tuh, Bang? Oke, kita lihat. Itu yang cara pertama, gue pakai trendline sebagai entry-nya. Yang kedua, gue di sini menggambarkan atau membuat skema, ya, teman-teman sini. Nah, syarat dari uptrend apa? Syarat dari downtrend apa? Ini kan low. Low semakin merendah. Low semakin merendah ya. Ini semakin merendah ya? Makin merendah. Makin merendah. Nah, teman-teman lihat nih.
Apa syarat dari uptrend? Adalah ketika high-nya semakin meninggi. High di kalian bisa analisa di H1 atau M30 ya. Nah, ketika tidak semakin meninggi, udah kalian di situ udah bisa buy gini nih. Ini kan semakin menurun ya. Kalau dia di sini semakin menurun, dia itu masih valid buat down. Kalau nanti ini dijebol, dia misalkan di sini harga ke sini, terus turun, dia naik lagi. Nah, di sini kita udah bisa beli. Di mana? Ketika dia jebol di area-area yang ini, ketika dia koreksi, nah entry bisa juga di sini. Di 43 ribuan, 43. Nah, buat entry Bitcoin ya, teman-teman. Ya, jadi gitu teman-teman untuk entry-nya. Jadi buat kalian yang masih bingung ataupun masih mau belajar, nggak apa-apa. Semua komen yang mau belajar gua akan coba usahain buat jawab ya teman-teman ya. Oke, gitu aja untuk market Bitcoin kali ini teman-teman. Semoga kalian nggak bosan nonton sampai habis. Nah, jadi yang pertama tadi gua review sedikit lagi, di mana sekarang si Bitcoin ini sedang berada di area-area supportnya ataupun demandnya ataupun area zona yang idealnya, yaitu di sini ya. Jadi ada kemungkinan nanti dia bakal up ke sini. Ini skema yang pertama. Yang kedua, dia turun dulu sampai sini, baru dia nanti melanjutkan ke sini. Entry-nya gimana? Tadi gue udah sharing ya. Entry-nya gimana? Menurut versi gue, entry-nya cara dengan trend line ya. Dengan trend line yang pertama, cara yang kedua dengan syarat dari Dow Theory. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah ngikutin sampai akhir. Thank you.